Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Bertemu kembali dalam Victory Kids Rehoboth Shalom bersama dengan Tante Rita dan juga ada Om BJ. Semua bersukacita hari ini? Pasti semua bersukacita karena Tuhan berkati dengan kesehatan. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu bersama-sama. Om Panji akan memulai dalam doa kita. Mari adik-adik semuanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tutup matanya, ikutin Om berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Bapak masih menyertai kami, boleh ada semena ada, itu karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua, baik adik-adik kami, teman-teman kami yang lain. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami menyerahkan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terlebih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap memuliakan Engkau dengan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukaria di dalam Tuhan. Yuk Tante semua ajak kita untuk kita semua bersukaria. Ayo semuanya berdiri, kita bersukaria. Kita yang lagi susah dihibur, jadi sudah tidak ada lagi kesedihan. Gak ada yang mustahil, Tuhan berikan segalanya yang terbaik buat kita. Benar gak? Yuk kita memuji Tuhan lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yuk kita memuji Tuhan.
kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena Dia sungguh luar biasa dalam hidup kita. Karena Dia sudah banyak melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Yuk kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Berbuat dalam kehidupan kami. Kau yang menguatkan kami, Kau yang memberikan kami penghiburan, Kau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk cinta Tuhan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk lebih lagi berani menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin dan bimbing kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang membuka hati, buka telinga Tuhan untuk firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan cerita firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami juga berdoa menyerahkan Om Panja yang akan bercerita Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dan urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Hai DJ.
Wah, Oh, cuman aku puji Tuhannya ada Roh Kudus saat itu. oh, iya. Aku bilang gini sama ibunya, Bu, ibu itu seharusnya bersyukur karena masih ada satu pribadi yang mengasihi ibu, yaitu Tuhan Yesus. Betul. Walaupun ibu belum mengenal dia, ibu belum tahu siapa dia, sekarang saya kasih tahu sama ibu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita, yang menyelamatkan kita, yang menyediakan semuanya buat kita. Terus akhirnya aku cerita banyak sama ibu itu tentang Tuhan Yesus dong yang pastinya. Cerita aja. Iya, Saksian lah ya. Sedang banget. Puji Tuhan, Roh Kudus tuh memenuhi hatiku. Ya kan? Sama dong dengan ceritanya si itu Paulus dan Yohanes. Ya. Yohanes sama Pak Petrus. Yohanes sama Petrus juga mereka berani untuk menyatakan tentang Tuhan Yesus. Suka banget. Oh. Padahal tadinya mereka kan orang penakut lah. Pengecut kayak gitu. Iya, aku juga puji Tuhan loh. Aku diberi kuasa sama Roh Kudus untuk menyampaikan Tuhan Yesus itu siapa. Nah kan, tapi gimana kalau kita sekarang dengar cerita tentang Petrus sama Yohanes yang berani untuk menyampaikan. Siapa yang mau ceritakan? Om Panja. Oke. Kita undang Om Panja ya. Oke. Atau nggak kita ke tempat Om Panja aja sekarang? Boleh tuh. Oke, kita ke sana sekarang ya. Boleh. Oke, yuk. Oke. Kita pergi ya. Yuk. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Om berharap semuanya, walaupun di rumah, ya kita online, kebaktiannya online, tapi semuanya dalam keadaan sehat. Oke, tadi adik-adik semua sudah dengar bagaimana cerita-cerita dengan Om BJ? Ya, seru nggak? Seru nggak? Ya, pasti seru dong. Dimana tadi cerita menyampaikan dia berani menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Ya, dia walaupun dia tadinya nggak berani, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kepercayaan kepada cerita untuk menyampaikan kepada ibu tadi yang sudah putus asa. Ya, oke, hari ini kita akan mendengar juga cerita daripada Petrus dan Yohanes yang berani. Ya, nanti anak-anak juga bisa baca lagi ya di dalam Alkitabnya masing-masing di rumah. Ya, itu diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Ya, nanti anak bisa baca juga ya tentang Petrus dan Yohanes yang pemberani di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31 ya. Nah, kamu tanya dulu ya, mungkin kalian sudah ya pernah belajar dengan tante sebelumnya ya. Siapakah Petrus itu? Ya. Mungkin ada yang tahu nggak? Siapa Petrus? Oh, mungkin kelas pertama atau mungkin kelas yang Madya sudah tahu, mungkin langsung jawab. Oh, seorang nelayan, ya. Ya, Petrus seorang nelayan. Ya. Apa itu nelayan itu? Mungkin anak Andrea, ya, anak-anak. Ada yang tahu? Ya, nelayan itu seorang pelaut atau orang yang kerjanya mencari ikan di laut. Ya. Yang mencari ikan di laut. Ya, jadi Petrus seorang pelayan, sehari-harinya dia di laut. Wah, dia pemberani. Ya, dia tidak takut dengan angin yang besar, ombak yang besar. Ya, tidak takut. Petrus juga adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, dia seorang nelayan, dia juga murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, nah. Jadi anak-anak, ya, selain daripada murid juga, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, ya, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Ya, nah, Petrus seorang nelayan, seorang yang dikasihi. Ya, Petrus tidak terpelajar. Ya, Petrus tidak terpelajar, artinya dia nggak bersekolah, ya nggak seperti kalian enak sekarang walaupun online, ya, tapi tetap belajar kan di rumah, ya, ada tugasnya, ada PR-nya, ya, kerjakan.
Ya, Petrus tidak terpelajar, ya. Tetapi Yesus belajar bagaimana dia berani mengatakan kebenaran. Kenapa? Karena Petrus bersama-sama Tuhan Yesus selama 3 tahun. Ya, dia mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Kemana-mana dia ikut. Dia belajar daripada Tuhan Yesus. Dia belajar kepada guru yang agung, ya. Dia belajar kepada guru yang agung. Nah, di sini walaupun Petrus tidak berpendidikan, tapi dia tetap belajar. Dia berani menyampaikan, ya, kebenaran firman Tuhan. Nah, di mana Petrus berada, ya, Yesus berada, Petrus pun berada. Jadi Petrus belajar kepada guru yang agung, yang luar biasa. Ada dia semuanya, ya. Ya. Nah, di sini Petrus memulai untuk melakukan pelayanannya, ya, bersama dengan Yohanes. Dia pergi ke kampung-kampung. Dia pergi ke bait suci. Lah, di situ banyak orang yang percaya. Banyak orang yang mengikuti, ya, ajaran Petrus dan Yohanes. Ya. Petrus tidak takut untuk menyampaikan itu. Yohanes tidak takut juga untuk menyampaikan itu. Karena apa? Karena kebenaran. Ya. Di sini Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci, dia berkhotbah, ya, 3.000 orang. 3.000 orang. Ya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Mungkin lebih daripada itu, sampai kepada 5.000 anak laki-laki. Ya. 5.000 orang laki-laki percaya juga kepada Tuhan Yesus. Ya, itu daripada khotbah Petrus. Ya. Daripada khotbah Petrus. Kenapa Petrus bisa berani menyampaikan itu? Dia tidak takut. Ya. Dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menemani, yang memberikan roh keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu, ya. Nah, di sini adik-adik pernah baca koran? Pernah, ya? Saya yakin, ya, walaupun tidak pernah, mungkin pernah melihat ada di buku paket atau di judul-judul. Ya, di sini dikatakan misalnya di sini ada, kalau di koran-koran itu ada tulisan yang besar, artinya tema yang penting, ya. Pokok-pokok cerita yang penting. Misalnya, ya, sekolah diliburkan karena COVID-19. Nah, seperti kalian sekarang ini kan, diliburkan belajar di rumah. Nah, temanya di koran itu besar sekali. Ya, sekolah diliburkan karena COVID-19. Ya, belajar di rumah. Nah, apalagi, ya, masyarakat harus memakai masker. Misalnya seperti itu temanya. Ya, atau apalagi? Ya, kira-kira apa lagi? Selain daripada tadi, ya, harus taat kepada protokol. Nah, gitu kan judulnya, ya. Nah, di sini pun sama, ya. Jadi Petrus dan Yohanes itu suatu pokok berita, ya, suatu pokok berita, ya, di Yerusalem, ya. Contohnya khotbah di bait suci, 3.000 orang percaya pada Yesus. Wah, ya, itu pokok ceritanya, ya. Baru ada lagi mungkin, ya, seorang nelayan ditahan karena khotbah di bait suci. Wah, ya. Ya, itu pokok ceritanya. Atau mungkin lagi, ya, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Wah, jadi berita juga tersiar kemana-mana. Nah, berita ini, ya, sampai, ya, berita ini sampai kepada para tua-tua, para imam, ya, imam Yahudi. Ya. Berita ini sampai. Nah, di mana apa yang diceritakan tadi, ya, bahwa Petrus, ya, ke kampung-kampung, ke
bait suci, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang percaya dan banyak pengikut pada Petrus dan Yohanes, banyak sekali. Makanya ketakutanlah ya para tua-tua, para imam-imam ketakutan. Akhirnya dia berunding, dia sepakat ya, bagaimana supaya Petrus dan Yohanes tidak menyebarkan berita itu. Nah, adik-adik, diam-diam para imam, para tua-tua agama itu datang kepada imam besar, ya, datang kepada imam besar, menyampaikan apa yang terjadi sekarang ini, apa yang terjadi di Yerusalem, bahwa ada orang yang menyampaikan tentang Yesus. Ya. Kira-kira bagaimana dengan Petrus dan Yohanes? Apakah dia takut? Bagaimana? Petrus dan Yohanes tidak takut. Suatu kali, waktu Petrus dan Yohanes khotbah di sebuah bait suci, akhirnya para imam dan para tokoh agama memerintahkan supaya Petrus ditangkap. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap. Petrus dan Yohanes dibawa karena hari sudah terlalu malam. Ya, akhirnya Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke mana? Ke dalam penjara. Wah, di sini Petrus mendapat kesulitan dan Yohanes. Ya, dia harus masuk penjara. Dia apakah takut? Apa sedih? Tidak. Petrus dan Yohanes percaya, ya, bahwa Allah akan menolong dia. Allah akan menolong dia. Akhirnya esok paginya Petrus dibawa kepada imam besar. Wah, pada imam besar. Ya. Mana? Waduh, dia harus menghadap imam besar. Imam besar berkata kepada Petrus, dengan apa? Ya, imam besar berkata kepada Petrus, dengan apa atau dengan kuasa apa kamu menyampaikan tentang hal ini? Wah, Petrus harus menjawab. Petrus menjawab bagaimana jawabannya yang tepat agar imam besar ini percaya juga, ya, agar imam besar ini bisa melepaskan dia. Nah, di sini di saat kesulitan, Roh Kudus memberikan jalan keluarnya kepada Petrus. Ya, dia menjawab, apakah harus aku taat kepada manusia atau kepada Allah? Ya. Apakah harus aku taat kepada manusia atau kepada Allah? Ya, Yesus menjawab, mengatakan, Yesus yang kamu salibkan, yang mati, ya, dan bangkit, dia luar biasa, ya. Sungguh luar biasa, ya. Jawaban yang sangat luar biasa. Yesus mengatakan, Yesus yang kamu salibkan itu sekarang sudah bangkit dan naik ke surga. Akhirnya imam besar itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua karena Roh Kudus. Ini semua yang memberikan Roh Kudus, yang memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes untuk mengatakan itu di dalam kesulitannya. Ya, ini luar biasa. Ada satu keberanian, ya. Ada satu kekuatan iman yang teguh. Ada suatu keyakinan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena bagaimana? Ya, imam besar tidak akan mungkin percaya kalau Petrus bisa menjawab seperti itu. Dia tahu
Petrus tidak berpendidikan, dia tidak bersekolah, ya tidak seperti kalian, wah enak ya, sudah bersekolah, dia bisa menjawab dengan pasti, dengan benar. Ya, kalau mungkin yang tidak bersekolah, dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Ya, waktu datang aja ke istana raja, kayaknya gemetar kakinya, kayaknya takut harus menjawab apa. Ya, tetapi Petrus tidak takut. Ya, Petrus dengan senang hati, Petrus dengan teguh kekuatan imannya. Karena siapa? Karena Yesus. Dia percaya. Ya, dia bersama-sama 3 tahun melayani. Ya, bersama Yesus. Dia mau, ya, semua umat Israel, semua di Yerusalem bisa percaya pada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ini semua berkat Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang boleh menguatkan, memberanikan diri, ya, memberanikan hati Petrus dan Yohanes untuk mengatakan itu tadi kepada imam besar. Akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh imam besar karena tidak kedapatan suatu kesalahan. Tidak kedapatan suatu kesalahan. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ya, jangan takut dengan kebenaran. Mungkin kamu pernah dibully, pernah diejek, pernah dihina karena kamu pengikut Yesus. Ya, biasanya yang teman-teman di sekolah, ya, suka ada yang mengatakan, "Hei, kamu Kristen. Hei, kamu murid Yesus." Misalnya seperti itu. Banyak yang mengatakan itu. Om waktu kecil juga seperti itu pernah dikatakan seperti itu. Ya, diejek. Karena apa? Karena pengikut Kristus, karena pengikut Yesus. Nah, adik-adik sekalian, jangan takut. Jangan marah juga sama orang itu. Jangan cepat lekas langsung marah. Jangan. Kita harus bangga. Ya. Kita harus bangga. Kenapa bangga? Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Jangan sakit hati. Jangan membalas. Walaupun teman-teman kamu tuh bilang, "Hei, si Kristen." Ya. Atau apa lagi yang dikatakannya. Ya. Jangan. Tetapi kita harus percaya. Ya. Kita berdoa, kita minta pada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Ya. Jangan cepat marah. Ya. Jangan cepat nangis juga. Jangan. Ya. Berbahagia saja, senyum saja. Ya. Tenang. Ya. Sampaikan, ya, bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Ya. Itu. Ya. Mungkin yang lain. Ya. Mungkin sekarang lagi belajar online, ya. Kita kan lagi belajar online. Nah, mungkin misalnya Bapak Ibu guru memberikan suatu tugas ulangan. Kan sekarang lewat online ya, ulangannya. Nah, di sini kita harus berani dengan kebenaran itu. Ya. Bisa nggak kita tidak menyontek? Kenapa? Kita semua ulangannya di rumah. Sebetulnya bebas, terbuka, banyak peluang. Ya, untuk apa? Untuk menyontek. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus berani tidak mau menyontek. Jangan, ya. Walaupun di rumah, kan ibu gurunya nggak lihat, ya. Bapak gurunya tidak lihat. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus lihat, ya. Jangan. Kita harus berani bahwa saya tidak akan menyontek. Kenapa? Karena Allah tidak mau, Tuhan Yesus tidak mau anak-anaknya yang suka nyontek. Ya, kita harus berani. Ya, harus berani. Nah, disinilah kita mau belajar dengan keberanian yang betul-betul, ya, daripada Tuhan, supaya melakukan segala sesuatu, ya, kebaikan, agar apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Minta kepada Roh Kudus untuk kekuatan, ya, minta kepada Roh Kudus untuk kekuatan, supaya kalian dimanapun berada, ya,
dimanapun berada, ya. Kalian berada dimanapun, baik di rumah dan orang tua, dengan teman-teman semuanya di sekolah, ya, harus berani kebenaran itu dikatakan. Seperti Petrus, ya, seperti tadi Tante Rita sama Om J itu menceritakan, ya, ada satu keberanian menceritakan Yesus. Ya, kita pun juga sama, ya, kita harus berani menyampaikan itu bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menguatkan kita semua. Ya, oke, di sini dari semua Om berharap, ya, firman Tuhan ini boleh menguatkan kalian semua. Ya, tunjukkan kebenaranmu, tunjukkan keberanianmu, teguhkan imanmu di dalam Kristus. Ya, jangan cepat marah, jangan cepat menangis juga, ya, tetapi harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Oke, ada di semua? Mau kan? Ya, Om berharap anak-anak Putra Kid Gereja Shalom orangnya yang tangguh-tangguh dan kuat. Ya, kita sudah biasa perjalanan jauh dari Ranca ke Bandung. Yakin iman kita semakin teguh, semakin kuat. Ya, Om berharap semuanya anak-anak sekolah minggu Putra Kid Gereja Shalom ini orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Seperti Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, semuanya adik-adik. Oke, untuk ayat hafalannya, ya, dibuka di Mazmur 31 ayat 25, ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi itu lihat ayat hafalannya juga, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, di semua anak sekolah minggu coba semuanya harus kuat dan teguhkan hatimu. Ya, Om berharap anak sekolah minggu Victory Kid semuanya menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, anak yang berhasil dan menjadi berkat bagi semua orang. Oke, kita akan berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati pada pagi ini dengan firman-Mu, di mana Engkau boleh memberikan Roh Kudus-Nya kepada Petrus dan Yohanes. Dia diteguhkan, dikuatkan karena percaya kepada Tuhan. Kami juga mau Tuhan seperti Petrus dan Yohanes, biarlah juga anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu boleh dikuatkan iman percaya kepada Kristus. Tolong ya Bapa, berkati anak-anak kami, adik-adik kami ini Tuhan, biar adik-adik kami di rumah mereka masing-masing, tapi percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah, di dalam hati mereka masing-masing. Kami mau anak-anak kami, adik-adik kami ini Tuhan, boleh terus belajar dan mau datang kepada Tuhan, terlebih oleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, yang percaya juga Kau berkati adik-adik kami pada minggu yang depan, untuk boleh bersama-sama dengan kami juga Tuhan, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini atas firman-Mu. Kami sekali lagi mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.